Studio baru. Enggak ya, itu kemarin. Kemarin. Ini beda lagi. Saya datang di hospital, eh, rumahnya tempat lo ngebahas yang vital-vital. Dimulai dari penyakit vital. Waduh. Orang-orang yang vital. Intinya adalah hospital ya. Terima kasih banyak udah tetap ada, tetap ngikutin gua, dan seperti yang gua jelasin dari video gua sebelumnya, kalau hospital ini konsepnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan elu tentang kesehatan. Jadi lo mau nanya apa, sebenarnya nggak cuma kesehatan aja sih, lo mau nanya apa aja bebas. Karena konsep dari hospital ini adalah semi-semi podcast, cuman tamunya lu semua. Waduh, kekil ya, tamunya tuh lu semua. Jadi tidak, karena tidak mampu mengundang yang terkenal di sini ya kan. Kenapa gue tidak mampu? Karena lo mesti baca di sini ya. Mesti baca di sini, coba lihat, belum ada produk masuk. Kalau ada produk masuk, mungkin ada tamunya di sini. Karena belum ada produk masuk, jadi tamunya kalian semua. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sosial media gua. Di Instagram, di TikTok, di Twitter, dan juga di YouTube ini. Jadi kalau lo ada pertanyaan tentang kondisi kesehatan yang sifatnya bisa ditanyakan, lo boleh komen di semua sosial media gue. Nanti sosial media gue tuh gue taruh di deskripsi, jadi lo bisa baca. Lalu nanti gue akan coba jawab pelan-pelan di sini gitu. Kalau memang sifatnya personal banget, biasanya gue akan langsung jawab. Tapi kalau pertanyaannya mirip-mirip sama pertanyaan orang lain, gue akan jawab di sini gitu. Jadi, dan sifatnya seperti gue mesti jelasin lagi, sifatnya bukan terapi. Jadi gue tidak akan memberikan obat. Ini lo harus minum obat ini, tidak boleh itu soalnya ya. Kalau berobat ya ke dokter lah, bukan di YouTube. Nah, jadi kalau lo seandainya mau di sifatnya buat YouTube ini, sifatnya adalah memberikan guideline kepada lo semua. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini datang dari orang yang memang gua sembunyikan namanya, karena setiap pertanyaan lo itu harus gua sembunyikan namanya. Dok, mohon pencerahan. Saya suka batuk kalau pagi, tapi suka aja nggak sampai sayang. Gimana caranya biar saya bisa sayang? Wah, kacau ya. Gimana caranya saya bisa sayang ya? Emosi nih gua lama-lama dapat pertanyaan kayak gini ya. Saya suka batuk, tapi nggak sampai sayang. Masa lo sayang sama batuk? Bingung gua. Aduh, tapi nggak apa-apa ya. Ini orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang selalu harus gua tanggepin. Langsung aja ke pertanyaan kedua. Gua mau jawab apa? Gimana cara lo sayang? Jadi lo mesti wean gitu sama batuk tiap hari? Lo bawain dia coklat tiap hari? Enggak kan? Gua emosi gua. Pertanyaan kedua. Yang saya ingin tanyakan adalah suami saya sebelum kena COVID nggak punya darah tinggi, kata dia. Setelah kena COVID malah muncul darah tingginya. Emang karena COVID atau gimana ya itu dok? Terus apakah berbahaya? Oke, mari kita jawab. Ini kondisi ini disebut dengan long COVID, teman-teman. Jadi kalau biasanya dan ini tuh banyak banget terjadi dijumpai di mana-mana ya. Di gua praktek juga ada orang kayak gini. Biasanya ketahuan pas mau vaksin nih. Jadi ketika dia udah kena COVID yang tahun lalu, kena COVID pas dia mau udah sembuh, kan itu dulu jaraknya 3 bulan tuh dulu tuh. Sekarang bisa sebulan, tapi dulu kan 3 bulan tuh. 3 bulan kemudian ketika dia mau vaksin, tiba-tiba darah tinggi. Lah, perasaan dulu gua nggak punya darah tinggi, dia bilang. Tapi kok pas mau vaksin tiba-tiba jadi 190/100. Darahnya jadi tinggi gara-gara dia penyintas kena COVID. Sebenarnya bisa nggak sih COVID bisa bikin lo darah tinggi yang sebelumnya belum ada? Jawabannya adalah bisa. COVID itu bisa memunculkan komorbid yang belum ada sebelumnya. Walaupun ya, kalau biar lo tahu, biasanya itu kalau lo punya faktor resiko, apa-apa ya faktor resikonya itu banyak banget. Misalkan keturunan, atau lo punya penyakit ginjal, atau tiba-tiba lo punya obesitas dan lain sebagainya. Faktor resiko darah tinggi itu banyak banget. Nah, jadi kalau lo punya faktor resiko terus lo kena COVID, biasanya kok komorbidnya pada muncul. Nggak cuma darah tinggi sih, di beberapa ada yang diabetes juga, ada yang penyakit jantung juga. Jadi lumayan banyak nih. Nah, buat lo yang terkena darah tinggi,
ketika lo udah kena darah tinggi, itu tuh bahaya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya nggak gitu bahaya juga, apalagi usianya masih produktif. Artinya misalkan 40 tahun ke bawah gitu. Lo itu masih bisa disembuhkan banget. Masih bisa disembuhkan, masih bisa diterapi. Gimana caranya? Ya pertama untuk minum obat dulu, minum obat yang rutin darah tinggi. Lo bisa datang ke dokter penyakit dalam. Atau ubah pola hidupnya. Misalkan kalau lo punya obesitas ya dikurangin berat badan lo. Lalu kalau lo jam tidurnya nggak beres bisa diperbaiki jam tidur lo, makanan juga mempengaruh. Jadi pola hidup bisa dirubah, lalu lo pakai minum obat dari dokter itu biasanya bisa membantu lo mengurangi. Apakah darah tinggi karena COVID ini harus minum obat sampai tua? Berarti dok, karena kan darah tinggi itu harus minum sampai tua. Sebenarnya nggak juga. Kalau lo masih produktif sih sebenarnya lo nggak perlu minum obat sampai terus-terusnya. Yang penting faktor penyebabnya itu, faktor resikonya itu dicari tahu. Kenapa nih dia bisa darah tinggi gitu. Apakah karena obesitasnya, apakah karena berat badannya, apakah karena pola tidurnya yang salah, apakah karena makanannya yang salah. Nah, sebenarnya itu aja yang dirubah. Selagi terapi obat, kemudian ketika udah nyampe ke tensi targetnya, lalu pola hidupnya dirubah, mudah-mudahan itu nggak perlu minum obat lagi sih gitu ya, mudah-mudahan. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi intinya adalah sebenarnya komorbid yang dimunculkan dari COVID itu bisa diobati banget, bisa banget diobati. Jadi jangan begitu khawatir lah. Apapun itulah sebenarnya, kalau darah tinggi, diabetes, terus apapun itu semua bisa diobati. Jadi nggak begitu mengkhawatirkan juga. Sedap. Masuk dia. Ya. Langsung ke pertanyaan ketiga. Wah, ini berat ini pertanyaan ini. Jadi duduknya gue rubah. Dok, menurut pendapat dokter nih, kapan pandemi selesai? Buset. Oke, benarkah kita siap jadi endemi? Cuman pengen tahu aja dok. Hehe. Ini sebenarnya udah pernah gue bahas di Instagram gue ya. Dan karena dia bertanya pendapat gua, jadi gua akan jawab juga pendapat gua. Jadi ini bukan based on epidemiologi. Sebenarnya yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah epidemiolog. Epidemiolog itu adalah sebuah kayak ilmuwan yang memang mempelajari tentang wabah atau apa ya, atau pasti penyakit di satu daerah kan. Itu ada keilmuannya sendiri, ada penelitiannya lagi, ada proses penelitian panjang lah. Itu salah satu bidang kedokteran yang pusing yang gue sendiri agak bingung ya, nggak gitu dalam-dalam juga saudara, karena pas epidemiologi itu memusingkan. Tapi nggak apa-apa, ini gue coba jawab ya, karena kan ada beberapa jurnal-jurnal yang dikeluarin oleh pakar-pakar epidemiolog ya. Nah, menurut apa yang gue baca, sebenarnya Omikron ini memiliki potensi. Gue ulangin lagi, bukan berarti pasti, tapi memiliki potensi untuk membuat pandemi jadi selesai. Kenapa? Karena Omikron ini kencang banget. Jadi dia tuh cepat banget gitu, menularnya dari orang satu ke orang yang lain tuh cepat banget gitu. Saking cepatnya, jadi kadang-kadang kita tuh susah untuk apa ya, untuk sembunyi dari COVID tuh susah banget. Mau kadang-kadang tuh ada yang udah prokes ketat, udah kuat banget, tapi masih bisa kena juga gitu. Udah semprot-semprot setiap keluar dari mana gitu, semprot-semprot gitu. Udah bisa kena juga gitu. Karena Omikron ini kenceng banget sebenarnya. Nah, semakin banyak orang yang kena, lalu kemudian udah vaksin juga, maka kekebalan itu jadi super immune nantinya. Akan jadi super immune dan dan nanti lama-kelamaan pandemi akan selesai gitu. Karena semakin banyak orang yang udah kena. Masalahnya adalah semakin banyak orang yang udah kena, maka tingkat kematian jadi semakin tinggi. Jadi bareng gitu dia ikutnya, karena gak semua orang yang punya kemampuan untuk bisa menahan COVID-19 ini. Ada juga orang-orang yang kayak lansia, komorbid, terus anak-anak, itu kan susah terlindungi oleh vaksin ya. Jadi bisa aja dia menjadi orang yang terkena dan akhirnya meninggal gitu. Nah, terus kalau seandainya gua
menurut gua ya, pendapat gua adalah sebenarnya pandemi selesai di tahun ini sih, gitu. Udah selesai. Pandemi itu selesai di tahun ini. Eh, karena itu tadi, karena yang banyak yang kena jadi semakin lebih banyak gitu. Tapi ini ada dari apa yang gua baca ya. Nah, cuman PR kita adalah gimana caranya supaya menghalau itu, gimana caranya untuk menekan angka kematian. Jadi mungkin yang kena terus bergejala ringan itu jadi lebih banyak karena udah vaksin. Cuman gimana caranya supaya kita nggak kena ke lansia, kena ke itu, angka kematian ini bisa ditekan gitu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan dari dalam memperkuat imunitas dengan cara vaksinasi 1, 2 dan booster yang ketiga. Lalu ya prokes, nggak ada cara lain. Jadi itulah cara untuk meringankan memutus mata rantai, dan dengan cara isolasi yang baik. Jadi isolasi karantina itu sebenarnya adalah salah satu cara pandemi ini selesai sebenarnya. Jadi ketika dia udah masuk ke lu, dia tidak menyebarkan kepada orang lain karena diisolasi di lu. Virusnya diisolasi. Jadi dia berhenti di situ. Dengan lo mengisolasi mandiri sendiri di rumah, sebenarnya lo itu membantu untuk pandemi ini cepat selesai sebenarnya. Cuma kan banyak juga lo perhatikan orang-orang yang wah ini gua kena COVID, gue cuma batuk-batuk doang, ini gue udah vaksin, gue cuma batuk-batuk doang, nggak bakal menyebarkan, udah jalan-jalan aja gitu ya. Itu kan banyak ya, yang lo lihat tuh banyak banget dia begitu di sosial media. Itulah yang membuat pandemi susah untuk keluar, terus nggak jaga jarak dan lain sebagainya. Itu sih yang buat pandemi ini cepat lama selesainya. Jadi kalau lo tanya menurut pendapat gua kapan pandemi ini selesai, jawabannya adalah sampai kita paham apa itu COVID. Walaupun udah 2 tahun hidup bersama COVID, tapi kita masih belum paham sih. Masih banyak yang belum paham apa itu COVID, gimana cara nyebarinnya, kenapa gua harus prokes, kenapa gua harus vaksin, itu banyak yang nggak paham. Kalaupun banyak yang merasa tahu, misleading. Jadi nggak berdasarkan jurnal, dia cuma baca apa yang pengen dia tahu. Dia baca bukan dari dua sisi, tapi dia baca dari apa yang pengen dia dengar aja gitu. Ini banyak banget. Dan ini salah satu penyebab kenapa pandemi lama selesainya. Jadi udah karena yang membuat pandemi ini ya manusia itu sendiri, kita sendiri. Jadi bukan pemerintah, bukan WHO sebenarnya, tapi ya kita sendiri gitu. Apa kita siap jadi endemi? Kalau sekarang sampai video ini gua buat belum. Karena tingkat kematiannya masih 300. Itu tinggi loh 300 itu, dan tiap hari loh. Lion Air Boeing yang meninggal di Jakarta kalau nggak salah gua itu tuh meninggal 190-an. Dan itu tuh kita sedih banget ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan kuat ya. Itu sedih banget karena 190 orang dalam waktu sedemikian cepat ya, naik, jatuh, 190 orang meninggal. Dan sedih banget. Nah, COVID itu 300 orang setiap hari. Dan udah 2 tahun tuh segitu-segitu mulu tuh. Ya kadang-kadang baru tahun lalu lah, akhir tahun lalu lah turun jadi 100-an. Tapi itu juga tinggi. Ada kadang-kadang ada ya pernah sampai ke 4 orang, 3 orang kan dalam sehari, itu bagus banget. Nah, kalau seandainya kita balik ke titik itu lagi, 3 orang, 4 orang, 7 orang meninggalnya, berarti itu udah mirip-mirip dengan penyakit-penyakit yang lain. Nah, di situ gua pikir, menurut pendapat opini gua pribadi, kita udah layak jadi endemi. Tapi kalau masih kayak sekarang nih, masih 300, masih naik lagi kadang-kadang 400, turun lagi jadi 200. Nah, ini tuh masih banyak banget sebenarnya. Masih banyak banget orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang yang terkena COVID-19. Jadi buat sekarang belum, tapi buat nextnya bakal. Kita coba usahain gimana caranya pandemi selesai deh tahun ini, jadi kita bisa beraktivitas kayak dulu lagi gitu. Itu ya sih, tapi itu opini pribadi ya teman-teman, bukan based on kedokteran. Gue juga nggak menjelaskan jurnal sama lo, karena gue pengen YouTube ini lebih santai, lebih relax. Jadi lo nontonnya juga nggak perlu mikir banget sebenarnya. Jadi lebih santai aja gitu. Lo bisa. Jadi gue nggak perlu menjabarkan banyak jurnal. Jadi gue cuma menjabarkan apa yang gue pernah baca aja gitu. Masalah detailnya dan apa segala macam biasanya gue akan jawab di sosial media gue yang lain gitu. Karena itu sifatnya jauh lebih serius dibandingin dengan
yang ada di YouTube gitu. YouTube ini slow-slow aja kita ya, nongkrong-nongkrong aja, cuman bahas tentang kesehatan. Gitu sih teman-teman. Terima kasih banyak yang udah nanya-nanya. Lo boleh nanya juga di kolom komen atau lo nanya juga di sosial media gue yang lain. It's okay. Gue akan berusaha untuk sebisa mungkin untuk menjawab. So itu dari gue. Jangan lupa lo untuk share video ini ke orang-orang yang lo hargai. So, gue selalu ngomong gitu. This is Dr. Freno speaking. Mediate be with you.